Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan dari Richard Feynman. Light is made of particles called photons, and the way they behave is both mysterious and beautiful. Kutipan ini menggambarkan bahwa cahaya bukan hanya sekedar fenomena biasa, tetapi juga sesuatu yang penuh misteri dan keindahan. Dan itulah yang menjadi dasar penelitian kami. Perkenalkan saya Andi Zahra Cipetalondre, saya Nurul Makfira, kami dari tim Lumina Delegasi UPT SMA Negeri 7 Wajo. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian berjudul Pengembangan Material Pelapis Kaca Anti-UV berbasis ekstrak jahe dengan analisis spektrofotometri UV vis dan penerapan hukum Berlambert. Untuk memahami mengapa kami memilih topik ini, mari kita lihat dulu bagaimana cahaya, khususnya sinar ultraviolet, bisa berbahaya dan mengapa perlu solusi yang lebih ramah lingkungan. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Sementara itu, sinar ultraviolet berada pada rentan 100 sampai 400 nanometer dengan energi yang lebih tinggi dan dampak yang berbahaya. Radiasi UV dapat menyebabkan kanker kulit, penuaan dini, kerusakan mata, serta mempercepat degradasi plastik dan kaca. Pelindung UV sintetis memang ada, tetapi selain mahal juga berpotensi mencemari lingkungan. Karena itu, kami mencari solusi berbahan alami. Salah satunya adalah ekstrak jahe, yang kaya senyawa gingerol, shagol, dan zingeron, senyawa yang mampu menyerap radiasi UV. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung ide ini. Ada Lanas dan rekan-rekan pada tahun 2024 menemukan lotion dengan ekstrak jahe merah yang memiliki SPF yang tinggi. Ada Kumalasari dan kawan-kawan pada tahun 2023 menemukan kandungan flavonoid pada ekstrak jahe merah yang aktif menyerap cahaya. Kemudian ada Sulfa pada tahun 2014 yang menunjukkan ekstrak jahe bisa dievaluasi dengan spektrofotometri UV. Namun, penelitian-penelitian ini masih banyak yang berfokus pada kimia dan biologi. Nah, disinilah perbedaan penelitian kami, karena kami menelaah dari sisi fisika optik dengan analisis transmitasi dan absorbensi. Rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh larutan ekstrak jahe terhadap intensitas sinar UV, dan yang kedua adalah seberapa besar nilai transmitasi sinar UV setelah diuji dengan spektrofotometri UV vis. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kemampuan larutan ekstrak jahe dalam menyerap radiasi UV, serta menganalisis nilai absorbensi dan transmitasi berdasarkan hukum Berlambert. Untuk metodenya, metode yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2025 di SMA Negeri 7 Wajo dan Laboratorium Penelitian Muhammadiyah Makassar. Adapun prosedur penelitian yang kami lakukan dimulai dari pembuatan ekstrak jahe menggunakan etanol dengan metode makserasi. Kemudian menyiapkan larutan dalam beberapa konsentrasi, yakni 40, 60, dan 80%. Kemudian menentukan panjang gelombang maksimum menggunakan quercetin sebagai pembanding. Dilanjutkan dengan mengukur nilai absorbensi serta transmitasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan ekstrak jahe, nilai absorbensi meningkat dari 0,279 menjadi 0,577. Sementara transmitasi menurun dari 52,7% menjadi 26,4%. Hasil ini konsisten dengan hukum Berlambert yang menyatakan bahwa absorbensi berbanding lurus dengan konsentrasi. Selain itu, nilai absorbensi yang diperoleh masih berada dalam rentang linear 0,1 sampai 1,0 sehingga data dapat dianggap valid. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, ekstrak jahe terbukti mampu menyerap radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin besar absorbensinya dan semakin rendah transmitasinya. Dengan demikian, ekstrak jahe berpotensi dikembangkan sebagai bahan pelapis kaca anti-UV yang ramah lingkungan. Sebagai saran, penelitian ini perlu diuji secara lanjut langsung pada kaca, diuji ketahanannya, dibandingkan dengan bahan sintetis, diuji dengan jenis jahe yang berbeda, serta diperluas pengujiannya untuk UVB dan UVC. Untuk memastikan orisinalitas, penelitian ini diuji dengan turnitin. Hasil menunjukkan tingkat kesamaan sebesar 21%. Demikianlah presentasi karya tulis ilmiah kami. Semoga penelitian ini bisa menjadi langkah kecil untuk solusi ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam peneliti muda, mari berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.